Halo Sar dan teman-teman sekalian, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sel tumbuhan beserta fungsinya, dan kelompok kami terdiri dari saya Livia, Saya Clarice, saya Sharon, dan saya Brian. Jadi dinding sel di sini berfungsi sebagai pelindung komponen yang berada dalam sel. Nah, dinding sel juga memberikan bentuk sel, kemudian membantu mereka menjaga keseimbangan cairan. Yang kedua ada membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi sel dan mengatur perkembangan dan pertumbuhan sel. Membran sel juga berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Kemudian membran sel tersusun dari fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus memiliki fungsi untuk mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, dan menyimpan informasi genetik pada tumbuhan. Nukleus ini terdiri dari membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleolus. Yang selanjutnya ada struktur bernama mitokondria. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil ATP dan membantu berakhirnya metabolisme dalam organel dan sebagai tempat respirasi sel-sel. Nah, mitokondria ini terdiri dari dua lapisan membran sel, yaitu protein dan lipid. Yang selanjutnya ini ada struktur yang bernama vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan sisa metabolisme seperti getah bening, untuk menyimpan garam dan mineral, dan juga sukrosa yang dapat membantu proses masuk keluarnya zat yang terdapat di dalam tumbuhan. Nah, vakuola ini terbentuk dari rongga-rongga yang berselaput membran. Di dalam rongga-rongga tersebut terdapat cairan yang dapat melarutkan berbagai enzim. Yang selanjutnya ada struktur yang bernama kloroplas yang berperan dalam fotosintesis tumbuhan pada reaksi terang atau fosforilasi dan fitiolisi, dan reaksi gelap pada pembentukan glukosa. Kloroplas juga berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplas juga berperan dalam proses sintesis protein atau penyusunan kloroplas. Dan kloroplas tersusun dari 5 bagian utama, yaitu stroma, membran dalam, membran luar, dan tilakoid, dan juga grana. Jadi di bagian sini terdapat ribosom. Ribosom berfungsi untuk menghasilkan dan sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Ribosom juga terbuat dari kompleks RNA dan protein. Yang kedua ada terdapat lisosom. Lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel atau proses terjadinya pencernaan di dalam sel akibat dari adanya enzim hidrolitik. Lisosom ini terbentuk dari enzim yang dimasukkan ke badan Golgi dan dibungkus oleh membran sel, lalu akhirnya dilepaskan oleh sitoplasma. RE kasar berperan dalam sintesis protein dan pelipatan protein. Maka itu juga salah satu fungsi utama RE kasar adalah sebagai tempat lokasi sintesis protein, dan RE kasar terbentuk dari vesicle tubulus dan cisternae. RE halus berfungsi dalam berbagai macam babak metabolisme, yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan juga konsentrasi kalsium. RE halus menghasilkan steroid yang nantinya akan disekresi dan menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen. Lalu ada amiloplas. Amiloplas berfungsi untuk membentuk dan menyimpan amilum. Amiloplas dewasa mengembangkan membran internal yang menciptakan kompartemen untuk penyimpanan pati. Pati sendiri adalah polimer glukosa yang ada di dalam dua bentuk, amilopektin dan amilosa. Enduring understanding untuk kelompok kami adalah setelah mempelajari struktur dan fungsi sel tumbuhan, kami menjadi paham bahwa Tuhan Allah Pencipta selalu bekerja secara rapi, detail, dan juga sistematis. Kami memiliki tujuan untuk memperkaya ilmu pengetahuan Sir dan teman-teman sekalian mengenai struktur dan fungsi sel tumbuhan secara menarik dan kreatif melalui proyek kami kali ini. Terima kasih Sir Purba dan teman-teman sekalian telah mendengarkan pembahasan mengenai struktur sel tumbuhan beserta fungsinya.
Sekian dan terima kasih dari kami semua. Hi guys, let's go for learning this one. Halo, ini basic quest. Kita sudah bikinkan basic quest. Hai guys, ini basic quest. Sorry lah, baunya nggak rapi. Oh, tidak apa-apa sih. Tapi kan yang penting atasnya. Iya. Enak kita kok, masuk kalau di tugas cici nanti. Apa ya sebuah semua kerja keras kita hilang di saja hilang. Rest in peace. Kita punya Wih guys, ternyata Serpul bilang kalau harus nanti coba ke sekolah. Hah? Ih, kenapa tidak mic di bawahnya? Iya. Iya, makanya ulang. Ih, dia makan lagi tuh. Bukan itu Oh my god. punya kita. Iya anjir. Foto ini. Bye Elot. Dadah Elot. Dadah. Halo Sir. Karena Clary. Halo Niki. Iya gue isi kedua itu saya edit. Halo Sir dan teman-teman sekalian, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang struktur sel tumbuhan beserta fungsinya. Dan kelompok kami terdiri dari Apa? Ketularan kayaknya loh. Kami. yang selanjutnya ada struktur yang bernama mitokondria. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai Oh ya, jangan lihat itu ya. Kita kita rekam. Itu Sharon nih. Lari masuk. mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil ATP dan membantu berakhirnya metabolisme di organnya. Tarikan nafas. Ya kan, harus menang. Ini adalah polimer glukosa yang ada di dalam dua bentuk, amilopektin dan amilosis.